Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Agustina Marianita Pun, NIM 1903030050. Saya mahasiswa Prodi Sosiologi semester 3 kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa daerah dan logat sehari-hari masyarakat di Flores Timur. Kabupaten Flores Timur adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah tingkat 1, Bali, NTB, dan NTT. Wilayah kabupaten ini meliputi ujung timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan pulau-pulau kecil lainnya atau lebih dikenal dengan Lama Holot. Batas-batas wilayah Kabupaten Flores Timur antara lain di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sau, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sika. Letak geografis inilah yang membawa dampak iklim sabana tropis yang cenderung kering dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tradisi masyarakat Flores Timur terikat dengan adat istiadat serta tata cara yang telah menjadi tradisi dari generasi ke generasi yang menjadikan sebagai masyarakat Flores Timur atau masyarakat Lama Holot yang sangat menghargai etnis, budaya, agama, dan bahasa yang lain dalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat. Adapun bahasa dan logat sehari-hari yang dipakai masyarakat Lama Holot yaitu bahasa Lama Holot itu sendiri. Bahasa Lama Holot adalah bahasa daerah yang dipakai oleh masyarakat sebagian penduduk di wilayah Larantuka, Adonara, Solor, dan Lembata. Sesuai dengan bahasa yang lazim menjadi media komunikasi antara masyarakat, secara etimologis, bahasa Lama Holot merupakan penggolongan dua kata yaitu lama atau tempat dan holot atau perekat. Dua kata ini kalau digabungkan menjadi daerah yang bersatu padu. Suku Lama Holot memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Lama Holot, yang digolongkan oleh para ahli termasuk ke dalam rumpun Ambon Timur. Bahasa ini terdiri dari bahasa Lama Holot Tengah, Lama Holot Barat, dan bahasa Lama Holot Timur. Bahasa Lama Holot Barat adalah bahasa yang paling besar jumlah penuturnya, yaitu terdiri dari beberapa dialek, yaitu Pukeene, Lewotobi, Lewolaga, Lewolema, Waibalun, Baipito, Tanjung Bunga, Botun, Horowura, Waiwadan, Watan, Tiwang Ona, Huakerong, Belang, Lama Hora, Merdeka, dan Ileape. Bahasa Lama Holot Tengah terdiri atas Mingar, Lewo Penutung, Lewo Tala, Lewo Kukun, Lewuka, Kalikasa. Sedangkan bahasa Lama Holot Timur yang paling sedikit penuturnya terdiri atas Lewo Blolong dan Lama Tuka. Gaya bicara orang Lama Holot pada umumnya memenggal sebagian dari bahasa Indonesia, makanya disebut dengan bahasa malas. Namun tidak semua kata dipenggal. Ada beberapa kata yang tetap mengarah pada kata dalam bahasa Indonesia yang benar.
Pindah ya kan? Pindah ya kan? Hindi ba kayo? Untuk makan. Tatap. Udah online? Berarti? Berapa wala? Sesuai kalau ada Nah, info kalau yang maksudnya ini kalau lagi ke kampung baru. Nah, jangan tahu. ini kamu salah. Oh, ada online mana? Ini kok kalau kamarnya online ini komputer sebelah ini ya gerbang. Wala kan tuh. Itu mau dari kamu. Kalau undangan itu gerbang yang keluarnya tutup ya. Sama pakai satu ini saja. Gaya bicara orang Larantuka pada umumnya memenggal sebagian dari bahasa Indonesia. Makanya sering juga disebut bahasa malas. Misalnya, engko pi ena dalam bahasa Indonesianya pergi kemana. Ada beberapa kata yang tetap mengarah pada kata dalam bahasa Indonesia. Logat orang Larantuka hanya logat yang melebih-lebihkan atau biasa disebut dengan hiperbola. Dilebihkan dalam artian kalau senang, gaya bahasanya dibuat akan senang sekali, dan kalau sedih, gaya bahasanya dibuat sedih sekali. Contohnya, kalimat seperti hatiku sakit seperti dituangi air cuka. Dalam versi Larantukanya menjadi kita pung hati sake nesake macan jo engko sira mecuka belimbe. Kalimat ini dibuat-buat seakan melebih-lebihkan. Berikut ini saya mencoba sedikit menerjemahkan kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia ke gaya ucapan orang Larantuka asli. Contoh seperti nama binatang, kambing menjadi kambing, nyamuk menjadi nyamo, monyet menjadi kekera atau eki, tikus menjadi tiko, tawon menjadi tawon, tokek menjadi teke, laba-laba menjadi lelaba, ayam atau ayang. Dan masih banyak lagi istilah binatang dalam penggunaan gaya bahasa atau logat Larantuka lainnya. Contoh kata benda dalam logat Larantuka yang pertama, penapis beras atau nyiru, pasir atau pase, gunung atau guno, air menjadi ae, sendok menjadi sudu, botol menjadi boti, tikar menjadi tika, sampan menjadi bero, uang menjadi doi, tempat tidur menjadi tempat tidur, kaju disebut kayu. Contoh nama buah-buahan, semangka menjadi mendike, kelor menjadi merungge, mangga menjadi mempela, lemon menjadi limon, jambu biji menjadi bekaju, kelapa menjadi nyio, jambu Bangkok menjadi kejawa, kepuk menjadi kepok, labu kuning menjadi kestela. Bahasa yang digunakan sehari-hari, contohnya seperti selamat siang menjadi selamat tengari, selamat malam menjadi malam bae, selamat pagi menjadi pegari, selamat sore menjadi selamat petang, selamat makan menjadi makan dae. Dan kalimat Tuhan lindungilah kami selalu menjadi Tuhan Deo kekalindo toran selalu. Istilah atau bahasa pergaulan muda-mudi. Contohnya, kamu mau pergi kemana menjadi engkau mau pina. Kapan kamu pulang menjadi engkau balik kapan dalam bahasa Naginya. Dalam bahasa Indonesia cepat sekali, versi Larantukanya cepat main nih. Cepat datang ya menjadi cepat datang ya. Jalan cepat sedikit menjadi jalan cepat dikit sih. Pakai lari saja biar cepat sampai. Dalam versi Larantukanya, pakai lari jauh biar cepat sampai. Dalam bahasa Indonesianya, gimana? Bagus tidak? Versi Larantukanya, gena bae nih. Saya sama sekali tidak peduli dengan kamu. Dalam bahasa Larantukanya, kita terepo dikepo mengko. Dalam bahasa Indonesianya, kamu banyak bicara sekali.
Dalam versi larantukannya, engko ni omong banyak main nih. Dalam bahasa Indonesianya, lihat uang, muka langsung berdiri. Dalam bahasa larantukannya, lihat doi muka si berdiri nih. Dalam bahasa Indonesianya, jangan dikorek dulu celengannya. Versi larantukannya, jangan korek dulu celengan tuh. Kalimat yang berikut, jadi perempuan kok pelit sekali. Versi larantukannya, nyunyura apa nih pekiken nih. Dalam bahasa Indonesianya, jangan mencampuri urusan orang lain. Dalam versi larantukannya, jangan campur orang urusan. Terkhusus orang-orang yang ada di wilayah Indonesia Timur dan Tengah, bahasa atau gaya bicara orang Larantuka berbeda tipis dengan gaya bicara orang Manado dan mengarah ke gaya bicara orang Ambon dan Papua. Hal ini mungkin terjadi karena pengaruh kultur budaya yang hampir sama di daerah-daerah bagian Indonesia Timur. Di NTT sendiri khususnya, gaya bicara orang Larantuka hampir semua orang tahu. Walaupun masing-masing daerah memiliki gaya bicaranya sendiri. Entah kenapa dan kenapa, gaya bicara atau logat Larantuka lebih jamak didengar kemana dan dimanapun kita berada di Flores. Sekian dari saya, terima kasih.